Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Salehuddin SPDI MPD selaku dosen pengampu pengembangan bahan ajar PAI 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfa Nur Hafifah dengan NIM 181101114 dari Prodi PAI Lokal PAI 9 semester 6. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai akidah akhlak tasawuf dalam Islam guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI 2. Baik, kita masuk pada subbab pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian. Adapun pengertian tasawuf berdasarkan etimologi, menurut Imam Syukur adalah istilah baru dalam Islam yang mana istilah tersebut belum ada pada saat zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat. Tetapi prakteknya sudah dijalankan pada masa itu. Yang kedua, berdasarkan terminologi, menurut Imam Baghdad mendefinisikan bahwa tasawuf adalah sebagai pengambilan ilmu sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat yang rendah dan akhlak tercela. Adapun menurut salah satu Ustadz Pondok Pesantren Al-Azhar Tulung Agung mengartikan tasawuf adalah suatu hal yang ditempuh oleh seorang hamba dengan kesiapan iman dan ilmu yang sudah matang guna mencapai kesucian atau kebersihan hati untuk mencapai rohnya. Jadi, di sini saya simpulkan bahwasanya tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kemudian dasar-dasar tasawuf telah dijelaskan dalam surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7 sampai 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Pandangan tentang asal-usul tasawuf. Paham tasawuf terbentuk dari dua unsur. Yang pertama yaitu satu, perasaan kebatinan yang ada pada semesta. Satu, perasaan kebiasaan yang ada pada sementara orang Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Yang kedua, adat atau kebiasaan orang Islam baru yang bersumber dari agama-agama non-Islam dan berbagai faham mistik. Oleh karenanya, faham tasawuf bukan ajaran Islam, walaupun tidak sedikit orang Islam yang menganutnya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan tasawuf. Pada abad 1 dan kedua Hijriah, yaitu disebut dengan fase kejuhudan. Pada fase ini bersifat amaliyah, yaitu memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan dan minum, tidur dan lain-lain, dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada masa itu. Sebenarnya pada masa itu Rasulullah dan para sahabatnya itu mampu memenuhi kebutuhannya dengan bermegah-megahan. Tetapi untuk mencerminkan sifat juhud dan kesederhanaannya, maka Rasulullah dan para sahabatnya bersifat amaliyah. Hal ini dijadikan panutan bagi para sufi yang disebut juga dengan al-sufah kegiatan pada masa itu.
Kemudian abad ketiga dan keempat Hijriah disebut juga dengan fase tasawuf, yang mana permulaan 3 Hijriah disebut dengan juga Sufi. Tujuan kegiatan tasawuf pada masa itu yaitu kegiatan rohani, menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Dan pada masa ini timbul 3 istilah. Yang pertama yaitu fana, yang mana seorang sufi kehilangan sadaran terhadap hal-hal fisik. Yang kedua yaitu ittihad. Sufi merasa bersatu dengan Allah, bahkan sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku. Yang ketiga yaitu halul, Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih-pilih. Selanjutnya pada abad kelima Hijriah yaitu fase konsolidasi, yang mana fase ini memperkuat tasawuf yang didasarkan dengan yang asli yaitu Al-Quran dan Sunnah. Disebut juga dengan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang sesuai dengan sunnahnya Nabi. Hal ini merupakan reaksi dari abad 3 dan 4 Hijriah, yang mana sudah melenceng dari sunnah Nabi dan Al-Quran, hadis. Selanjutnya yaitu pada abad ke-6. Nah, pada fase ini tasawuf sudah bercampur dengan filsafah, terutama pada filsafah Yunani yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba, kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran. Selanjutnya adalah pembagian tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada akhlak. Tahapannya yaitu takhali. Takhali adalah mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua adalah tahali. Tahali adalah membiasakan diri dengan akhlak terpuji. Yang ketiga adalah tajali. Tajali itu adalah terungkapnya nur gaib. Kemudian yang kedua adalah tasawuf amali. Tasawuf amali adalah memperkuat kebiasaan ibadah. Dibagi jadi 4 bidang yaitu syariat. Yang pertama, hukum formal dijadikan sandaran amalan lahir seperti zikir, sholat, itu merupakan syariat yang mana dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi. Yang kedua yaitu thariqat. Thariqat ini adalah metode pegangan pengikut tasawuf, pengaruh jiwa dan moral. Kemudian yang ketiga hakikat, yaitu aspek batin yang terdalam dengan tujuan perjalanan menuju Allah. Yang keempat adalah makrifat. Makrifat itu adalah proses pengenalan langsung tentang Tuhan. Yang ketiga yaitu tasawuf falsafi, yang mana menekankan pada masalah-masalah pemikiran terdalam tentang Tuhan dan makhluknya. Ada beberapa istilah pada tasawuf falsafi yang sudah masyhur. Yang pertama adalah hulul. Hulul yaitu meyakini terjadinya kesatuan antara khalik dan makhluk. Yang kedua adalah wahdah al-wujud, yaitu faham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhannya. Maksudnya bersatu di sini adalah sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah ittihad. Ittihad itu adalah pancaran nur ilahi, yang mana di sini manusia dapat menemukan asal mula dirinya yang sebenarnya. Adapun sumber tasawuf yaitu Allah, Rasulullah SAW, pengalaman sahabat, ijma sufi, ijtihad sufi, qiyas sufi, nurai sufi, dan amalan sufi. Selanjutnya adalah istilah tasawuf. Istilah tasawuf disebut juga al-maqamat. Al-maqamat itu adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui serangkaian ibadah. Nah, tingkatan al-maqamat di sini ada taubah. Taubah itu adalah kembali kepada Allah, wara, menjauhkan diri dari sifat tercela, juhud, mengurangi diri dari keinginan dunia, as-sabar, sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, syukur adalah terima kasih atas nikmat Allah, tawakal, berserah diri, dan ridho, menerima dengan lapang dada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya pemaparan tentang tasawuf dalam Islam, akidah, akhlak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.